Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang apa? Tentang apa? Bahasa Indonesia tentang? Masih ada yang ingat kemarin? Ada yang pernah belajar tentang menabung kemarin? Kemarin bukan ya? Ada yang suka menabung? Nah, ada yang suka atau memang ada yang sudah berbakat untuk menjadi apa? Dokter. Apa kelebihannya? Biasanya kalau dokter itu harus apa dulu? Harus apa? Dokter biasa itu dokter apa? Ya? Dokter gigi. Biasanya kalau dokter biasa punya kelebihan tersendiri. Jadi ada kelebihan tersendiri yang kita bawa sejak dari lahir. Nah, baik. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang BK atau bimbingan konseling. Ya. Jadi intinya di sini adalah bimbingan yang namanya bimbingan klasikal karena kita banyak orang di sini. Kalau bimbingan individu itu biasa untuk satu orang saja, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, perhatikan dulu nah. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah bagaimana kita memahami hakikat daripada bakat dan minat. Ada yang pernah dengar kata bakat? Ada. Ada yang pernah dengar apa itu bakat? Minat? Ada. Kira-kira ada yang tahu bakat itu seperti apa? Nah, coba siapa yang suka menggambar misalnya? Yang suka menyanyi misalnya? Alia, suka menggambar siapa? Faik, Asma, Rehan, Rizky Daniel, Hawa, Wawa, Ikan, Milan, Najma, Sitra, Husnul. Oh, suka apa? Suka menggambar. Memang dari dulu memang suka menggambar. Hah? Dari kecil sering mencoret-coret. Siapa yang dari kecil sering mencoret-coret? Oh iya, dari kecil sejak kapan? Kecil mulai di TK atau di mana? Iya? Oh, di TK. Ada yang sering mencoret-coret? Iya, kalau ada anak yang sering mencoret-coret, itu biasa ada bakat dalam dirinya. Berarti sudah ada bakat dalam dirinya sejak dia lahir. Berarti nanti ini, halo? Iya. Ya, mungkin bakatnya, mungkin dia memiliki bakat menulis, suka ya menulis, atau bakat menjadi seorang pelukis atau seniman, atau mungkin ya apa lagi ya yang berhubungan dengan menulis atau mencoret-coret itu. Biasanya kalau mencoret-coret suka menulis atau suka bercerita, ya bercerita melalui tulisan, gitu ya. Ada yang sejak dari kecil itu? Ada? Coba dengan tangan siapa yang dari kecil seperti itu? Iya. Oke, bagus sekali. Jadi ada beberapa orang yang memang dari kecil memang suka coret-coret, bisa ya? Iya. Nah, itu adalah salah satu gambaran bahwa kalian itu memiliki bakat. Tetapi mungkin saat ini belum bisa dimunculkan, belum terlihat, artinya bakat terpendam. Ya, beda kalau minat. Ada yang suka membaca, ada yang suka membaca, ada yang suka bernyanyi, ada yang suka apa lagi? Ada yang hobinya olahraga, main bola, voli atau apa, lari. Nah, ya, iya, itu masuk dalam kategori yang namanya
bisa kita dapat misalnya ada teman kita yang misalnya teman kita suka misalnya suka menyanyi atau teman kita suka menggambar, kita juga ikut-ikutan menggambar. Nah, berarti itu namanya minat, ya. Jadi bakat dengan minat itu berbeda. Kalau bakat itu, kalau bakat itu memang sudah ada, keahlian kita sudah ada sejak dari lahir. Kalau minat itu kesukaan kita. Kalau misalnya kita punya teman yang suka membaca, ya kita ikut-ikutan membaca. Kita juga punya minat, namanya minat. Jadi kalau minat itu tidak dibawa sejak dari lahir. Walaupun ada memang yang sebagian dibawa memang sejak dari lahir, tapi ada juga yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar atau dipengaruhi dengan pergaulan. Ya, misalnya temannya di sini ada yang suka, siapa temannya di sini yang suka menggambar, terus lihat temannya misalnya disaksikan teman yang lain, saya juga mau, dalam hatinya saya juga mau menggambar karena saya mau seperti temanku suka menggambar. Ada yang begitu ya? Ada yang begitu? Ada. Memang dari awalnya itu tidak suka menggambar, tapi karena dia melihat temannya suka menggambar, makanya dia ikut-ikutan seperti itu. Ada yang seperti itu? Ada yang banyak ya? Iya, itulah minat, itu minat, ya. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa itu pengertian dari bakat. Perhatikan ya. Kamu bisa baca di sini, lihat. Kita belajar tentang bakat dan minat. Sekarang di sini pengertian bakat dan minat. Nah, bakat, coba ada yang bisa membaca? Bakat yang ya, oke. Nah, sekarang bakat merupakan potensi bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir agar dapat melakukan sesuatu dengan lebih cepat dan lebih baik. Potensi. Pernah dengar kata potensi? Apa itu kira-kira potensi? Ada yang tahu potensi itu seperti apa? Seperti tadi yang Ibu bilang, kelebihan. Pernah dengar kata kelebihan? Iya. Kan masing-masing orang atau masing-masing dari kamu, semua dari kamu ini itu punya kelebihan tersendiri. Contohnya, misalnya kan temanmu misal ada dulu waktunya kelas 1 atau waktunya di TK, kan ada dulu temanmu yang langsung wah ini huruf A, misal ini huruf B, tapi ada juga yang temanmu lambat ya. Ya, halo, ada juga yang temanmu lambat membaca. Ada yang cepat membaca. Siapa yang cepat membaca? Kemarin waktunya di kelas 1. Coba lihat tangan dulu. Siapa yang kemarin membaca punya di kelas 1? Cepat membaca. Cepat langsung tahu. Oh ini bacanya ini bacanya ini. Siapa yang cepat seperti itu? Coba lihat tangan. Siapa yang sudah pintar membaca dimulai dari kelas 1? Siapa yang belum bisa membaca di kelas 1 kemarin? Yang sudah pintar membaca siapa? Hanya ada 2 orang. Rizky juga bisa membaca sejak kelas 1. Hawa juga. Hawa juga. Faik. Kelas 2. Faik kelas 2 baru bisa membaca. Oke. Yang kelas 2 siapa yang sudah bisa membaca? Najma. Oh iya. Jadi di sini perhatikan, kan di sini beda ya, beda kan? Karena memang beda kemampuan kita. Jadi kemampuannya atau potensi, jadi kemampuan itu sama dengan potensi atau kelebihan yang kita miliki. Itulah bakat yang ada dalam diri kita. Karena dia memiliki bakat, dia cerdas. Berarti kalau misalnya ada orang yang cerdas memang dari lahir, itu otomatis pasti akan lebih cepat paham pelajaran.
pelajaran. Nah, itu beda-beda kemampuannya orang. Jadi ada yang kemampuannya lebih, ada yang kemampuannya kurang, ada yang kemampuannya memang tidak mampu. Ya, ada yang sampai sekarang di kelas 4 belum bisa membaca. Iya kan? Nah, iya. Tapi ada kelebihan tersendiri. Walaupun dia tidak mampu membaca, tapi dia juga punya kelebihan tersendiri. Misalnya kelebihannya apa? Kelebihannya itu, misalnya dia suka menggambar misalnya. Misalnya dia pintar menggambar ini, tapi yang temannya ini tidak bisa. Nah, itu kelebihannya seseorang. Itulah yang dinamakan dengan bakat. Jadi kita harus juga mengenal bakat yang ada dalam diri kita ya. Nah, orang siapapun yang bisa mulai dari, karena ini jarang sekali mulai dari TK bisa membaca atau kelas 1, karena memang biasa itu nanti dia baru tahu membaca setelah di kelas 2. Ada yang seperti itu ya? Nanti setelah di kelas 3 baru lancar membaca. Nah, kalau yang sudah pintar memang di TK membaca atau di kelas 1 membaca, itu berarti ada bakatnya. Bakatnya itu apa? Dia memang cerdas, cepat memahami sesuatu atau cepat paham terhadap pelajaran. Begitu ya? Iya, jadi tidak sama semua. Ada yang kelas 2 baru bisa membaca. Nah, berarti kemampuannya itu kurang. Ya, nanti dibantu dengan minat. Kalau sudah ada minat dalam diri kita, misalnya kita kan lihat teman kita, wah sudah kelas 1 dia sudah bisa. Nah, kita lihat dia sering membaca. Kita harus, misalnya kita ikuti yang teman kita, bagaimana caranya supaya saya juga pintar membaca. Jadi diikuti. Nah, diikuti berarti kalau kita tertarik dengan apa yang dilakukan teman kita, itulah namanya minat. Jadi minat itu dengan bakat beda. Nah, di sini pengertiannya minat adalah rasa ketertarikan. Ketertarikan atau keinginan kuat yang muncul dari dalam diri seseorang berarti terhadap suatu hal. Nah, berarti kalau sudah ada rasa tertarik dalam diri kamu untuk melakukan sesuatu, misalnya dari misalnya malas. Wah, malas belajar. Setelah dia lihat temannya, wah prestasinya temanku bagus. Misalnya orang jadi 1 terus itu temanku atau jadi 2 terus. Nah, saya harus seperti temanku. Itu ada ketertarikan di situ. Ya, berarti kamu tertarik dengan temanmu. Kamu tertarik juga karena kamu ingin melebihi temanmu misalnya, atau kamu sama dengan temanmu bisa menjadi pintar begitu. Ya, berarti itulah namanya minat. Ya, dia dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, kita lanjut lagi. Perbedaan bakat dan minat. Nah, di sini perbedaannya. Apa itu bakat, apa itu minat, di mana letak perbedaannya? Ya. Nah, kalau bakat itu dia dibawa sejak lahir. Bakat itu dibawa sejak lahir, berarti ada memang nih bakat yang dibawa sejak lahir. Biasanya kalau bakat itu dibawa sejak lahir itu ada yang mempengaruhi. Misalnya dari faktor genetik, ya. Ya. Nah, sekarang di sini ada perbedaan antara bakat dengan minat. Yang pertama, kalau bakat itu biasa dibawa sejak lahir, biasanya dipengaruhi oleh faktor genetika. Apa itu faktor genetika? Misalnya dari orang tuanya, memang pintar dia ini orang tuanya. Nah, itu akan berpengaruh kepada anaknya nanti. Kalau orang tuanya pintar, bapaknya pintar atau mamanya pintar, nah urusi dia anaknya, iya. Maka dalam artian berbahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Berarti apa yang dialami, kecerdasan yang dialami orang tuanya misalnya akan dibawa sampai dia melahirkan nantinya, akan dimiliki anaknya juga, begitu ya.
Kalau minat dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau minat dipengaruhi oleh lingkungan. Tadi Ibu sudah jelaskan kalau dari minat itu, kalau kita melihat teman kita suka ini, kita juga ikut-ikutan. Berarti kita tertarik. Itu minat, ya. Jadi minat itu bukan dibawa sejak lahir, tetapi ada faktor lingkungan. Kalau misalnya ada yang suka berjudi, sebelumnya misalnya tidak suka berjudi, dia misalnya anak pemahan, pendiam apa, tapi setelah dia bergaul di lingkungan, maka dia akan ikut-ikutan berjudi. Misal seperti itu, ya. Itu adalah faktor lingkungan, itu namanya faktor lingkungan, faktor pergaulan. Jadi jangan seperti itu ya. Ya. Nah sekarang perbedaan lagi. Kemampuan yang bakat ini kemampuan atau keahlian. Jadi bakat itu adalah kemampuan tadi, kemampuan yang dibawa sejak lahir. Keahlian, ada keahlian tersendiri yang dibawa sejak lahir. Atau potensi. Kemudian minat, tertarik pada sesuatu. Nah, ini ada ketertarikan pada sesuatu. Kemudian dapat dilihat sejak kecil. Nah ini kalau bakat itu bisa dilihat dari sejak kecil. Sejak kecil sudah bisa dilihat. Nah misalnya salah satu contoh. Nah contoh, ada yang punya adik kecil di sini. Ada yang punya adik kecil di sini. Ya. Adik kecil umur berapa? Coba kamu perhatikan adik kecilmu. Apakah dia kan biasa ada anak yang sangat berbeda ya? Misalnya umur 1 tahun sudah ada yang bisa berbicara. Ada juga yang belum mampu melafalkan kata toh. Ada yang biasa itu? Adanya seperti itu? Ada adiknya yang cepat berbicara? Ada. Itu sudah terlihat di situ. Sejak kecil sudah terlihat bakatnya. Apalagi kalau dia sudah masuk dalam sekolah TK misalnya ya, sudah masuk pendidikan di TK. Nah itu sudah bisa terlihat. Misalnya kalau biasa juga kalau misalnya ada anak yang umur 1 tahun, ada adiknya aktif sekali, dia banyak sekali gerak-gerak di situ, ya. Nah berarti dia sudah ada bakat tersendiri. Kalau dia aktif berarti nanti itu anaknya itu menjadi biasanya anak itu pintar atau cerdas kalau dia aktif. Tapi kalau dia pasif, maksudnya pasif tidak banyak gerak, itu saja dia itu beda lagi. Ya. Nah sekarang kalau yang minat bertambah berubah seiring waktu. Misalnya dari minat kita misalnya kita juga karena melihat teman kita tertarik pada teman kita yang suka menggambar, adik yang suka menyanyi misalnya. Tiba-tiba seiring dengan waktu berjalan atau beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian, sudah tidak ada lagi ketertarikan. Perhatikan, sudah tidak ada lagi ketertarikan misalnya tidak tertarik lagi menggambar. Nah itu bisa berubah seperti itu. Jadi tidak mau lagi menggambar, tidak mau lagi menyanyi misalnya. Itu karena seiring dengan waktu. Kalau misalnya dia lihat dari temannya yang suka misalnya suka yang lain-lain, suka apa ya? Misalnya suka apa? Ya? Naik sepeda. Misalnya suka olahraga, ya misalnya suka olahraga voli. Nah, itu nanti minatnya bisa berubah nanti minatnya itu dari minatnya tadi menggambar sudah tidak suka lagi karena sudah tidak tertarik. Tapi dia punya minat lain sebenarnya dia mau berolahraga. Itu karena ada juga pengaruh dari lingkungan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu bisa berubah. Jadi minat itu bisa berubah. Beda kalau bakat itu tidak bisa berubah karena memang dibawa sejak lahir. Oke, kita lanjut lagi. Nah, contoh bakat dan minat. Apa contoh dan bakat? Contoh bakat dan minat. Nah, contoh bakat. Contohnya cerdas. Cerdas itu dibawa sejak lahir. Ya. Kemudian mampu berpikir logis. Dia mampu berpikir logis, maksudnya dia mampu menganalisa sesuatu dengan pikirannya, kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Terampil menulis atau menggambar, mudah paham pelajaran, misalnya ada yang mudah
memang dia suka, ya. Kemudian dia juga mampu berbicara. Ada yang suka berbicara? Ya, itu minat di bawah sejalan ya. Bakat. Nah, sekarang kalau contohnya minatnya contohnya apa tadi? Ya, orang yang suka olahraga karena lihat temannya suka olahraga ya. Kemudian tertarik menjadi apa? Misalnya tertarik menjadi desainer. Tahu desainer? Orang yang membuat desain baju. Desain baju, buat baju. Pola baju seperti ini yang bagus, itu namanya desainer. Nah, ada juga yang suka menggambar, karena dia temannya suka menggambar ya, karena dia juga tertarik. Kemudian ada yang bisa mendesain gambar, namanya desain gambar. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggambar, kita mendesain yang apa itu? Pinggir-pinggirnya misalnya didesain atau dihiasi. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang suka, minatnya suka menanam. Sekarang bisa ada sedikit lagi ya. Tunggu ya. Nah, ini terakhir ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk bagaimana cara kita mengenali bakat dan minat. Yang pertama itu temukan hal yang paling disukai. Nah, sejak kecil sejak mulai dari sini, kamu apa tuh yang kamu sukai? Nah, coba kamu kenali dulu. Apa yang saya sukai, apa yang saya paling sukai, itu dicatat. Oh, ini yang paling saya sukai. Nah, itu bisa merujuk kepada bakat. Berarti bakat saya di sini. Kalau kamu sudah mengetahui, kalau misalnya kamu sudah mengetahui bakat yang terpendam dalam dirimu, itu bisa kamu kembangkan. Kalau misalnya dari awal kamu suka ini, kembangkan. Bagaimana caranya mengembangkan? Mengembangkan dengan banyak latihan. Oke, kita latihan. Perhatikan, ada yang suka matematika di sini? Yang suka matematika? Yang suka matematika? Ada orang? Hah? Biar dulu. Ada yang tunggu sebentar. Ada yang suka matematika di sini? Ya. Nah, kalau suka matematika itu dikembangkan. Bagaimana caranya dikembangkan? Ya, kita banyak latihan. Misalnya banyak latihan mengerjakan soal-soal matematika seperti itu ya. Nah, kemudian cara mengenali yang kedua adalah amati hobi, mencari pengalaman, mencari poin fresh. Tapi sebelum kita keluar, tulis dulu sedikit di sini ya. Nah, ini bukan ini ya. Tulis namanya, nama kelompoknya di sini. Kemudian kamu catat apa bakat kamu. Namanya di situ, nama tulis. Catat nanti ya, apa bakat kamu. Kemudian minat kamu. Satu saja. Ya, satu. Misalnya bakat kamu dari kecil suka apa? Kemudian minatnya apa? Apa yang kamu sukai? Siapa yang menari? Terus siapa lagi? Ya, silakan dibuat dulu yang menari. Tapi mau? Tidak apa-apa. Oh, kenapa tidak bilang dari tadi? Ya. Yang paling kamu artinya timbul dari dalam
Bisa apa yang kamu balik? Minat apa ya? Hah? Ini minat apa? Ini. Hah? Apa ini? Oh, minat. Kamu tertarik sama Wawa, gitu? Oh, kamu tertarik? Ya cerita ke sini, nak. Misalnya minat saya suka apa? Hah? Hah? Menulis. Misalnya minat saya suka menulis karena saya melihat teman saya. Misalnya, saya berminat, misalnya minat saya suka menulis karena saya melihat teman saya yang suka menulis. Nah, kalau bakat, apa bakat kamu? Yang dibawa, yang artinya yang paling dulu sejak kecil, yang paling kamu suka yang mendorong kamu untuk ini. Sudah, Mei? Sudah? Sudah? Selesai? Masih ada? Bakat? Bakat sudah? Sudah. Nah sekarang Alia, sudah selesai toh? Bakat mana? Selesai? Selesai? Ya silakan dibacakan dulu di sini. Sama Ki kelompok. Ya silakan. Ayo sini. Jadi akan kita cuma jadi dia Bakat saya atau minat saya suka. Ya oke, silakan Bunda. Silakan Alia. Oke, terima kasih banyak yang untuk Milan dan Citra. Alia, baca saja. Jadi kalau minat berarti ada ketertarikan, baik sudah?
Selesai? Oh, tinggal lihat. Ya oke. Jadi sebelum kita akhiri, Ibu memberikan satu kesimpulan. Kalau perhatikan dulu kita kan semua yang ada di sini, semua anak atau semua siswa itu memiliki bakat dan minat masing-masing yang berbeda-beda. Bakat itu dibawa sejak lahir, berarti ada kecenderungan untuk ada kecenderungan tersendiri untuk melakukan hal-hal yang memang dari dalam diri kita sendiri. Itulah bakat, berarti ada keahlian, ada kemampuan, ada potensi, ada dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengetahui apa bakat kalian, apa minat kalian, yang paling kalian tertarik, yang paling kalian sukai, itu harus dikembangkan. Halo? Itu harus dikembangkan. Iya, harus dikembangkan. Jangan berhenti sampai di situ. Apapun itu harus dikembangkan. Baik bakat atau minat yang kalian miliki harus dikembangkan. Bagaimana caranya mengembangkan? Apa? Banyak latihan, kemudian banyak mengikuti kegiatan, misalnya kegiatan ekstrakurikuler. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang dilakukan sekolah, ya ikuti lagi. Ya, paham sampai di sini? Baik, jadi untuk hari ini Ibu akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ya. Dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.